Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 dengan tema Menang Lawan Kelelahan. Mungkin sebagian kita mengetahui lagu ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Saudara, lagu ini sempat booming pada masanya dan dalam beberapa kali persekutuan yang saya ikuti, lagu ini biasanya dinyanyikan untuk memberikan semangat bagi saudara-saudara seiman yang melayani Tuhan, entahkah di dalam gereja atau di luar gereja. Tapi kalau dipikir-pikir, dalam pelayanan, ada saja yang merasa lelah, bukan? Elia pernah lelah setelah kemenangan besar melawan nabi-nabi Baal sampai dia ingin mati saja. Dalam perjanjian baru, Paulus juga pernah lelah dalam pelayanan ketika ia berdoa supaya Tuhan mengambil duri dalam daging pada tubuhnya. Tetapi Tuhan tidak kunjung mengabulkan. Saudara, kisah-kisah ini menunjukkan kelelahan dapat dialami oleh para pelayan Tuhan. Pernah pada sebuah gereja di mana saya dulu melayani, seorang aktivis cerita, "Pak Andreas, saya merasa lelah nih dengan pelayanan-pelayanan yang saya jalani." Dan dia minta supaya didoakan agar bisa semangat kembali. Saudara, aktivis ini memang seorang yang dikenal cekatan. Dan ia dikenal gak hitung-hitungan. Tetapi sampai pada satu titik dia mengalami kelelahan dalam pelayanan yang dia kerjakan. Pertanyaannya, mengapa demikian? Saudara, tentu saja banyak faktor yang membuat seseorang lelah dalam pelayanan. Dalam konteks aktivis yang saya ceritakan, dia mengalami overload pelayanan karena terlalu banyak yang dikerjakan. Sedangkan dia sendiri harus membagi diri dengan keluarga dan pekerjaannya. Tetapi saya kira bukan hanya ini. Pergumulan hidup yang terus berdatangan di tengah pelayanan yang dijalani sekian lama tetapi tidak kunjung membuahkan hasil, atau pelayanan yang dilakukan alih-alih diapresiasi tetapi justru dinyinyiri. Ini semua tentu bisa mendatangkan kelelahan dalam kehidupan pelayanan kita. Dan dari sekian banyak penyebab kelelahan, mungkin kita pernah mengalaminya. Nah saudara, pada renungan kali ini kita akan membahas salah satu penyebab kelelahan, yaitu ketika kita melayani, kita tidak mendapatkan apresiasi, pujian, ucapan terima kasih, tapi suka dikritik. Bahkan terkadang kritik itu tidak disertai solusi. Apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi seperti ini? Saudara, saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini setidaknya ada 3 prinsip yang dapat kita lakukan untuk menghadapi kelelahan karena kritikan dalam pelayanan. Pertama, kita harus ingatkan diri kita sendiri bahwa tujuan kita melayani bukan untuk menyenangkan manusia, untuk mendapatkan pujian dari mereka, tetapi untuk menyenangkan hati Allah. Kalau dapat pujian, yaitu bonus dari Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan tentunya. Tetapi kalau tidak, kita tidak kekurangan apapun juga karena tujuan kita bukan puji-pujian tersebut. Kedua, tetaplah tekun. Saudara, ketika kita mendapat kritik, kehidupan tidak berhenti ketika kritik itu diberikan. Kehidupan masih berlanjut dan tidak ada seorang pun yang tahu masa depan. Jika kita kecewa dengan kritik dan berhenti, kita seolah-olah menghentikan proses yang seharusnya kita jalani, di mana di dalam proses tersebut Tuhan sebenarnya sedang menyiapkan sesuatu yang baik bagi kita. So, don't give up. Terus berjalan. Terus kerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, di sini kita bisa melibatkan Tuhan dalam doa-doa kita dan tentu saja rekan yang bisa dipercaya untuk mendoakan dan mendukung kita. Terakhir, evaluasi dan perbaiki diri jika diperlukan tentunya. Saya menyebut hal ini sebagai retreat. Di sini kita mencoba mengoreksi motivasi kita, tujuan, dan juga strategi kita. Jika memang ada hal yang perlu untuk diperbaiki, kita tentu dapat melakukan penyesuaian.
Saudara, kita melakukan ini dengan semangat prinsip nomor satu, yaitu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk menyenangkan hatinya. Semudah itu, Pak Andreas, melakukan ketiga prinsip untuk menghadapi kelelahan dalam pelayanan. Saudara, tentu tidak mudah. Godaan untuk menyerah selalu ada, apalagi pergumulan yang kita hadapi ini sudah lama. Tetapi percayalah, Tuhan yang memanggil kita dalam sebuah pelayanan di mana kita terlibat di dalamnya, Tuhan yang sama mengaruniakan roh-Nya supaya kita dimampukan untuk melangkah sesuai kehendak-Nya. Sehingga kelelahan ini berlalu dan menjadi kesegaran kemudian karena melihat bagaimana Tuhan membela dan mengaruniakan kemenangan pada waktunya. Salam menang menghadapi kelelahan. God bless you.